Halo guys, selamat datang di presentasi kelompok 1, ditonton dan disimak ya guys. Nama anggota kelompok 1 Abdul Jamal Fauzi, 2 Andre Giovanni, 3 Fazil Hanif, 4 Latif Anissa, 5 Nurul Hidayatillah, 6 Anissa Imsiana. Pengertian seismik atau gempa adalah gerakan pada kulit bumi yang disebabkan oleh tenaga dari dalam bumi. Seismik bisa disebut sebagai gempa bumi. Ilmu yang mempelajari gempa bumi disebut dengan seismologi. Berdasarkan proses terjadinya gempa bumi, gempa terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, gempa tektonik adalah gempa yang terjadi karena ada tuburan lempeng. Gempa vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi. Gempa runtuhan juga dikenal dengan sebutan gempa longsoran. Gempa ini terjadi karena adanya daerah kosong yang runtuh di bawah lahan. Getaran yang diakibatkan oleh gempa runtuhan hanya bisa dirasakan di sekitar daerah yang runtuh. Berdasarkan bentuk episentrumnya, gempa bisa dibedakan menjadi gempa sentral dan gempa linear. Gempa sentral adalah gempa yang episentrumnya berbentuk titik, sedangkan gempa linear memiliki epicentrum yang berbentuk garis. Berdasarkan kedalaman hiposentrum, gempa bumi dibagi menjadi 3. 1. Gempa bumi dalam, hipotensor lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. 2. Gempa bumi menengah, hipotensor lebih dari 60-300 km di bawah permukaan bumi. 3. Gempa bumi dangkal, hipotensor kurang dari 60 km di bawah permukaan bumi. Berdasarkan jarak dan lokasi, gempa terbagi menjadi 5. 1. Gempa sangat jauh, jarak episentrumnya lebih dari 10.000 km. 2. Gempa jauh, jarak episentrumnya sekitar 10.000 km. 3. Gempa lokal, episentrumnya kurang dari 10.000 km. 4. Gempa daratan merupakan gempa yang episentrumnya terletak di daratan. 5. Sedangkan epicentrum gempa laut berlokasi di dasar laut dan dapat menimbulkan tsunami. Istilah-istilah yang berkaitan dengan gempa bumi. 1. Seismologi, ilmu seputar gempa bumi. 2. Seismograf, alat yang mencatat kekuatan gempa bumi. 3. Seismogram, hasil catatan kekuatan bumi yang biasanya berupa grafik. 4. Hipocentrum, pusat gempa bumi yang terdapat di kedalaman bumi. 5. Epicentrum, pusat gempa yang terjadi di permukaan bumi biasanya berlokasi tepat di atas hipocentrum. 5. Epicentrum, pusat gempa yang terjadi di permukaan bumi biasanya berlokasi tepat di atas hipocentrum. 6. Homosiesta, garis khayal pada wilayah yang mencatat gelombang primer saat gempa bumi. 7. Pleistocesta, garis khayal yang membatasi wilayah dengan kerusakan paling besar akibat gempa bumi. 8. Isoseista, garis peta penghubung wilayah dengan tingkat kerusakan sama akibat gempa. 9. Mikroseisma, gempa dengan kekuatan sangat kecil dengan kekuatan hanya bisa direkam dengan pencatat gempa. 10. Makroseisma, gempa berkekuatan sangat besar yang bisa dirasakan tanpa alat perekam. 11. Modified Marshall Intensity atau MMI, biasa disebut skala Marshall, adalah persatuan untuk mengukur kekuatan gempa bumi. 12. Magnitudo adalah ukuran kekuatan guncangan dari seismograf yang menggambarkan besarnya energi seismik dari sumber gempa. Magnitudo kini digunakan sebagai satuan kekuatan gempa menggantikan skala Richter. 13. Skala Richter adalah salah satu besaran dalam skala kekuatan gempa bumi yang ditemukan Charles Richter. Ukuran ini digunakan untuk gempa lokal berkekuatan kecil atau skala Richter. Disebut tidak memberikan perkiraan akurat untuk gempa bumi berskala besar. 14. Thrust fault adalah jenis patahan naik yang berpotensi menimbulkan getaran jika bergeser dengan kekuatan tertentu. 15. Sesar, satu bentuk rekahan pada lapisan batuan bumi yang menyebabkan satu blok batuan bergerak relatif terhadap blok yang lainnya. 16. Subduksi, sebutan untuk beberapa lempeng tektonik yang saling berinteraksi. 17. Epicenter, titik di permukaan bumi yang berada di tepat di atas fokus atau hipocenter, dinyatakan dalam bintang dan bujur. 19. Hipocenter, yang berarti di bawah pusat-pusat adalah titik dalam bumi yang menjadi pusat gempa bumi, dinyatakan dalam bintang dan bujur dan kedalaman.
Dampak gempa terhadap kehidupan sebagai berikut. Dampak seisme atau gempa terhadap kehidupan. Dalam hal ini, dampak gempa bumi yang berupa kehidupan sosial seperti kemiskinan, kelaparan, serta warga yang sakit, baik dari penyakit atau luka yang diakibatkan oleh runtuhan. Selain itu, pada gempa bumi dengan skala besar juga akan mengganggu sistem ekonomi serta sistem politik. Dampak gempa bagi kehidupan bagian 2. 1. Adanya tsunami di laut. 2. Gempa bumi juga dapat menghasilkan longsor. 3. Tanah mengalami kerusakan akibat dari tanah yang bergetar. 4. Gempa bumi mampu menghancurkan gedung maupun rumah. 5. Gempa bumi juga mampu mengubah struktur tanah. 6. Kebakaran juga salah satu akibat dari gempa bumi. 7. Kematian adalah hal yang biasa terjadi akibat gempa bumi dengan skala yang besar.